Pada kesempatan kali ini, Bang Yunit akan berbagi alur cerita film yang dibintangi oleh Scott Adkins. Sesuai dengan pemeran utama yang berlatar belakang bela diri, film ini akan menyajikan aksi pertarungan dan pembunuhan. Film ini disutradarai oleh Jesse B. Johnson dan dirilis pada tahun 2018. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang mabuk dengan membawa botol minumannya masuk ke apartemen. Ketika ingin mengambil jam tangan, seorang pembunuh bayaran bernama Mike Pallone sudah menargetkannya. Dengan cepat, Mike mengatur pembunuhan senilai $20.000 itu menjadi seperti bunuh diri. Lanjut, Mike pergi ke sebuah bar dan menghajar semua orang di sana tanpa terluka sedikit pun. Alasannya menghajar para bajingan itu adalah untuk menghilangkan tekanan setelah membunuh. Cheers, love. Post-murder tension. Setelah itu, Mike pergi ke markas berkumpul teman-temannya para pembunuh sadis. Yang pertama adalah Carney Clip. Clip adalah seorang pembunuh yang menggunakan kapak dan ia tidak memiliki rasa kasihan saat melakukan tugas. Yang kedua bernama Pete. Pete membunuh target menggunakan racun yang sangat mematikan. Kemudian ada Mickey dan Mark, mantan pasukan khusus. Speciality is making high pro. Lalu ada si wanita pembantai bernama Jet. Ia membunuh musuh dengan berbagai caranya yang menggoda. Alright, nasty. That is a shitload of cocks. Dan yang lainnya ada temannya bernama Prit yang membunuh dengan tingkah konyolnya. Lanjut, kini yang terbesar adalah bosnya yaitu Big Ray. Mereka mengobrol dengan santai sehingga Jen muncul. Mark mencoba menggodanya, namun Jen bukanlah wanita yang bisa mudah digoda. I'm out of here. So like you still dating that? Lesbian. My lads, give it a rest. Tiba-tiba seorang pria tua bernama Milton keluar. Milton adalah orang terdepan mereka yang bertemu klien. Para pembunuh juga berniat membunuh Milton. Namun peraturan kerja tidak ada yang boleh menyentuhnya. Setelah bertemu, Milton memberikan pekerjaan baru membunuh anggota band yang akan tampil 4 jam lagi di Moshpit. Namun lebih dulu Mike harus membunuh kasusnya yang dulu. Jika berhasil akan dibayar 2 kali lipat. Setelah pertemuan itu, Mike langsung beraksi. Ketika melihat target dengan mobil yang melaju, Mike langsung menembak ban mobil itu sehingga membuat target terjepit dan tewas. Investigate, they'll presume the burst to other accident. Sebelum kembali melanjutkan misi, Mike lebih dulu berlatih di rumahnya dan mengingat tentang mantan pacarnya bernama Beth. She used to drive me crazy with all that. 1 minute we'd be yelling at each other. One, new message. For the accountant job yourself. Kemudian Mike memulai misinya. Tanpa menyentuh target, ia membunuhnya dengan konsleting listrik. Nearly everything can remind you of an ex. Malam harinya, Mike berhenti di tepi jalan. Tiba-tiba, seseorang dengan motor menembakinya. Hasilnya, Mike menghajar orang tersebut hingga tewas. Nuts. Good line of sight. Mike langsung menghubungi Milton. Ia bertanya kenapa ada orang yang ingin membunuhnya. Namun Milton hanya mengatakan ia akan menyelidikinya bersama Big Ray dan langsung mematikan ponselnya. Accident with the youth of today. Ketika sedang tidur, sebuah pesan dari wanita bernama Charlie mengatakan kalau Beth tewas karena ada yang membobol kamarnya. Charlie juga memberitahu kapan upacara pemakaman dimulai. Setelah pemakaman berlangsung, Mike hanya melihat dari kejauhan. Ketika semua orang pergi, Mike langsung menghampiri makam Beth. Tiba-tiba, Charlie menghampirinya. Ia memberitahu Mike kalau Beth sedang hamil. Ternyata setelah Beth meninggalkan Mike, ia menjalin hubungan lesbian dengan Charlie. Something that you should know. Look, you have your own little perfect lesbian life. The right thing would have been to leave us. I'm her sister. Okay, this. Saat di rumah, Mike melihat berita tentang 2 penjahat yang diyakini adalah pembunuh Beth. Tapi mereka tewas karena overdosis. Namun, Mike terus berpikir untuk menyelidiki kasus itu. Ia menghubungi seseorang dan mengambil berkas di tepi jalan.
Setelah itu, ia langsung pergi ke tempat Beth untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Ketika sampai, Mike langsung menganalisis dua pembunuh yang overdosis. Namun ada kejanggalan di pikirannya. Mike terus berpikir dengan melihat berkas kematian Beth. Hingga akhirnya ia menyadari pembunuh Beth sebenarnya adalah Mickey dan Mark. Pamphlet might be used to treat folk like a canary. Against fucking bastard. Lanjut, Mike langsung pergi ke tempat Mickey dan Mark. Awalnya, Mark tidak mengakui pembunuhan itu. Namun, Mickey mengakui kalau memang mereka yang membunuh Beth. Tanpa basa-basi, mereka langsung bertarung. Good. Best trained soldier. Setelah dikalahkan, Mickey terlihat ingin meminta maaf. Mike memberitahu kalau Beth sedang hamil. Namun, Mickey menjelaskan mereka tidak mengetahuinya, dan itu hanyalah sebuah misi. Only that little rat Milton can tell. Ketika sampai di markas, Mike mencari Milton. Namun, Big Ray memperlihatkan peraturan pekerjaan. Lanjut, Big Ray mengatakan kalau Mickey sudah memberitahu semuanya. Dengan kesal, Mike mengatakan kalau Beth sedang hamil. Tapi Big Ray tetap tidak peduli. Lanjut, Mike mengatakan jika 2 hari lalu Milton menyuruhnya mengambil uang dan di sana berubah menjadi jebakan. Mike menanyakan siapa kliennya. Big Ray marah karena peraturan kerja tidak pernah bertanya klien. Di sini kita menceritakan kenapa Mike tidak bisa melawan Big Ray. Ternyata waktu Mike di umur 15 tahun, ia bekerja sebagai pengantar koran yang selalu dibully. Hingga akhirnya ia melihat Big Ray meledakkan sebuah rumah. Dari saat itu, Mike terus mengikuti Big Ray dan merekam semua pembunuhannya. Suatu hari, Mike memberanikan diri mengetuk pintu rumah Big Ray dan memperlihatkan videonya. Awalnya, Big Ray mengira kalau Mike adalah orang suruhan. Namun, Mike mengatakan ia hanya ingin belajar karena ia ingin membunuh orang yang selalu membulinya. Big Ray menolak, namun Mike langsung menyerangnya sehingga Big Ray mulai tertarik mengajarinya. Setelah itu, Mike memulai pekerjaan pertamanya dengan melempar target dari jendela. Mike langsung menaiki gedung dan memasang jebakan. Saat target mulai terpancing, disitulah Mike mendorongnya hingga jatuh dan tewas. Mike tidak merasakan apapun saat ia pertama kali membunuh. Namun, Big Ray menganggap pembunuhan pertama Mike hanya terpeleset karena ia memiliki fotonya. Lanjut, Big Ray menawarkan pekerjaan magang untuknya, dan Mike langsung menerima pekerjaan tersebut. Saat itu juga, Mike mulai belajar membuat racun. Ia juga belajar bertarung, semua bela diri, dan belajar menembak. Off his nails. Most important of all. Kembali ke Mike yang sekarang, terlihat ia mengetuk pintu kamar Charlie. Awalnya, Charlie tidak ingin membukakan pintu. Namun setelah Mike memberitahu kalau Beth dibunuh, Charlie langsung membukanya. Mike mengatakan jika Beth dibunuh orang profesional. Namun Charlie tidak mempercayainya. Tiba-tiba, Cliff datang menyerang dengan kapaknya. Dengan keahliannya, Mike berhasil mengalahkan Cliff. Sebelum tewas, Cliff baru menyadari kalau lawannya adalah Mike. Cliff. Melihat pembunuhan di depan matanya, Charlie sangat ketakutan. Mike mulai menjelaskan pekerjaannya sebagai seorang pembunuh. Mike juga bertanya apakah Beth terlibat sesuatu. Charlie hanya mengatakan kalau Beth menyelidiki perusahaan minyak yang ingin mengebor di lautan. Hanya sebatas itu yang ia ketahui, tapi mungkin ada salinan di rumahnya. Mike menyuruh Charlie ke rumah Beth untuk bersembunyi sementara dan menyalin penyelidikan Beth. Lanjut, Mike mendatangi sebuah privat club.
Saat menanyakan keberadaan Milton kepada Prit, salah satu penjaga ingin mengusirnya. Dengan sekali pukulan, penjaga itu langsung pingsan, dan Prit memberitahu kalau Milton berada di belakang. Mike langsung masuk dan memukul tukang pijat Milton. Mike juga memukul Milton karena ia tidak lagi memikirkan peraturan. Kemudian satu penjaga yang berada di luar datang. Mike sekali lagi menghajarnya hingga pingsan. Lanjut, Mike bertanya dengan mengancam siapa yang meminta kematian Beth. Akhirnya, setelah beberapa pukulan, Milton mengatakan nama Ken. Sebelum keluar, Brad menghadangnya. Namun, Mike memukulnya menggunakan buku hingga pingsan. Di luar, Charlie menghubunginya dan mengajaknya bertemu karena ia sudah mendapat semua salinan penyelidikan Beth. Sedangkan di markas, Big Ray mengatakan kalau polisi sudah menemukan jasad Cliff. Ia terbunuh dengan kapaknya sendiri. Di sini, Big Ray mengumumkan kepada anak buahnya untuk membunuh Mike, sedangkan Jen akan pergi melindungi klien. Kembali ke Mike setelah bertemu, Charlie menceritakan tentang pemerintah yang juga menginginkan tambang minyak itu. Namun, 6 bulan terakhir sudah berubah karena perusahaan Hancock mendapatkan izin pengeboran. Beth mengetahui informasi dari orang dalam bernama Rod. Tapi Mike mengingat kalau ia sudah membunuh Rod. Lanjut, Mike memberitahu partner Rod bernama Ken. Setelah itu, Charlie memberikan semua informasi kepada Mike. Dan terlebih dulu, Mike akan mengunjungi Ken. Dengan keahliannya, hanya butuh waktu sebentar untuk Mike menemukan Ken. Mike mengancam akan menjatuhkannya ke jendela jika tidak memberitahu siapa yang memerintahkan membunuh Beth. Karena takut, Ken memberitahu pria bernama Atal Zim, pemilik perusahaan Hancock. Ken memberitahu kalau Zim sedang berada di London dan ayahnya adalah orang terkaya di Asia. Saat itu, Jim menyuruhnya membungkam Beth dengan menyuruh organisasi yang dikelola Big Ray. Mike bertanya siapa yang mengatur pembunuhan. Ken hanya memberikan sebuah rekaman karena di dalamnya ada bukti percakapan. Tiba-tiba, Mickey dan Mark datang dengan senjata. Mereka menembaki dan melempar granat. Untungnya, Mike bisa menghindar dan menendang granat kembali ke mereka. Kemudian, Mike langsung membunuh Mickey dan Mark. Baby, kill my friend, motherfucker! Ketika di luar, Pete ingin membunuhnya dengan racun. Namun, Mike lebih dulu menusuknya dan menendangnya hingga terjatuh. Di lantai bawah, Brad juga menghadangnya. Mike hanya memukulnya hingga pingsan. Setelah itu, Mike pergi ke tempat Atal Zim. Ketika Atal Zim dan Jen sedang berbicara, Mike muncul dengan mengalahkan 2 penjaga. Lanjut, ia bertarung melawan Jen. Yeah, I'm pretty sure you wanted to fuck me. Setelah Mike membunuh Jen, Jim yang ketakutan memberikan tawaran. Akan tetapi, dengan kemarahannya, Mike langsung memenggal kepala Jim. Ketika Big Ray dan Milton sedang berbicara, Mike datang dengan membawa katana. Milton berniat menghubungi timnya, namun Mike mengatakan mereka semua sudah tidak ada. Mike juga sudah membunuh Atal Zim. Lanjut, Mike melemparkan rekaman itu ke depan Big Ray. Terdengarlah percakapan kesepakatan antara Milton dan Atal Zim. Mendengar itu, Big Ray langsung menghajar Milton. Lanjut, Mike memberikan plester beracun kepada Milton. You told him there was only one man. Setelah Milton minum, ia langsung tewas karena bekas racun di tangannya. Tiba-tiba, Big Ray mengeluarkan senjata dan mengatakan kalau ia sudah lama membesarkan firma tersebut. Namun Mike menghancurkannya dengan sekejap. Mike terlihat santai karena ia yakin tidak mungkin Big Ray akan menembaknya. Namun Big Ray mengatakan kalau mereka selesai sampai di sini. Mike meminta maaf dan pergi dari sana. Big Ray mengatakan jangan pernah melihat ke belakang karena hubungan mereka telah selesai untuk kebaikan bersama.
Kini, Mike menjalani hidupnya sebagai orang normal tanpa ada yang memberi perintah. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih gasan babuhan pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapat